Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih bertemu kembali dan diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dapat melanjutkan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, pembahasan kita masih tentang bab fadli hilaqiz zikri, tentang keutamaan majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu yang di sana diajarkan kitabullah, diajarkan sunnah Rasulullah SAW, diajarkan ilmu agama. Ya, ini mempunyai keutamaan ya, karena dengan adanya majelis ilmu itu tentu akan memberikan manfaat kepada umat, memberikan manfaat kepada kaum muslimin ya, karena agama ini adalah didasarkan di atas ilmu, dibangun di atas ilmu, sehingga seorang ketika dia berbuat, dia beramal, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya semuanya di atas ilmu. Dan insyaallah kita akan membahas hadis Abu Waqid radhiyallahu anhu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Waqid al-Harith ibn Auf radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu. Dari Abu Waqid, namanya adalah Al-Harith bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang duduk di masjid, wan nasu ma'ahu, dan ketika itu para sahabat sedang bersama beliau, yakni di majelis ilmu beliau. Id aqbala thalathatu nafarin, tiba-tiba muncul 3 orang ya. Fa'aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka 2 orang dari 3 orang yang masuk tadi itu, 2 orang menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menuju ke majelis beliau. Wa dhahaba wahidun, dan yang satu dia keluar, pergi, meninggalkan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, 2 orang yang mereka datang menuju kepada Rasulullah SAW, mereka kemudian berdiri, 2 orang ini. Fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqati, lalu dari 2 orang itu salah satunya melihat ada tempat kosong di antara majelis itu. Di dalam majelis itu ada furja. Furja itu tempat yang kosong, masih bisa diisi.
oleh seseorang untuk duduk di tempat itu. Ya, fara'a furjatan fil halqati, dia melihat ada tempat yang kosong di tempat halqa ilmu itu. Fajalasa fiha, maka beliau pun orang itu langsung menempati tempat tersebut. Menempati tempat tersebut. Wa ammal akhar, adapun yang satunya lagi, ya, fajalasa khalfahum, maka dia duduk di belakang halqah tersebut, di belakang majelis ilmu itu, di bagian belakang. Wa amma thalithu fa adbara dhahiban, adapun orang yang ketiga, dia langsung pergi meninggalkan majelis tersebut. Wa amma thalithu fa adbara dhahiban, adapun orang yang ketiga, ketika dia masuk, dia melihat tempat itu atau majelis tersebut, kemudian dia langsung pergi meninggalkan majelis tersebut. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni menyampaikan pelajarannya, maka beliau berkata, ala ukhbirukum anin nafari thalathati, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian tentang 3 orang ini. Ini 3 orang yang masuk tadi. 2 ya menuju kepada majelis Rasulullah SAW. Yang satu melihat ada tempat kosong, dia langsung duduk di tempat kosong tersebut, dia mengisi tempat itu. Yang satu duduk di belakang dari majelis tersebut. Amma ahaduhum, kata Nabi SAW, adapun salah seorang di antara mereka, fa'awa ilallahi, ya, dia datang dan sungguh-sungguh, ya, dia menempati tempat itu yang niatnya tentu Allah Subhanahu wa taala. Fa'awahu Allahu ilaih, maka Allah pun memberikan tempat kepadanya karena dia dengan sungguh-sungguh menempati tempat yang kosong itu. Ya, dia ikhlas dalam datang di majelis Rasulullah SAW, ya, kemudian dia menempati tempat itu, maka Allah pun memberikan tempat kepadanya. Wa ammal akharu fastahya, adapun yang satunya yang duduk di belakang halqah itu, di belakang majelis tersebut, dia adalah orang yang malu. Fastahya, ya malu. Fastahya Allahu minhu, maka Allah pun malu terhadap orang ini. Ya. Wa ammal akhar, adapun orang ketiga, yakni yang dia itu pergi meninggalkan majelis itu, fa'arada, dia adalah orang yang berpaling, ya, dari majelis ilmu itu. Fa'aradallahu anhu, maka Allah pun berpaling darinya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sifat orang-orang yang datang di majelis ilmu, ya, yang mana majelis ilmu itu adalah majelis yang mulia. Ya, kita melihat dalam hadis ini An-Nabi SAW, ya, di masjid beliau selalu mengadakan, yakni memberikan pelajaran kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya, sebagai halaqatul ilm, ya, tempat-tempat ilmu. Ya, beliau duduk di masjid beliau, kemudian mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum akan ilmu yang Allah ajarkan kepada beliau. Nah, ini menunjukkan pentingnya kita memiliki sarana untuk mengajarkan ilmu, ya, apalagi masjid, ya, karena memang semenjak zaman Nabi SAW sampai hari ini kita melihat bahwa masjid-masjid kaum muslimin itu adalah tempatnya ilmu. Artinya di masjid-masjid itu banyak disampaikan ilmu oleh para ulama, misalnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dan yang lainnya. Sana ada halqa-halqa ilmiah, para syekh, mereka mengajarkan ilmu kepada
mereka orang-orang yang mau belajar bersama para syekh tersebut. Jadi menuntut ilmu di majelis bersama para ulama, menuntut ilmu di masjid bersama para ulama, ini adalah suatu hal yang telah ada semenjak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya sampai hari ini. Kemudian bahwa yang perlu diambil dari hadis ini tentang ilmu. Ilmu itu akan hidup kalau diajarkan. Dan kalau ada terus kegiatan belajar mengajar. Kegiatan at-ta'lim wa ta'allum. Kegiatan seorang guru mengajarkan dan murid-murid menerima pelajaran. Selama ada aktivitas, yaitu belajar mengajar, baik itu di majelis ilmu, di masjid atau di tempat lainnya, maka insya Allah ilmu itu akan tetap hidup. Ilmu itu akan tetap hidup. Ya, dan ini yang terus berjalan di tengah-tengah kaum muslimin sampai hari ini. Makanya ilmu dan keberadaan para ulama dan keberadaan para tulabul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu, ini menjadikan ilmu Islam ini terus hidup. Ya, terus hidup dengan keberadaan kegiatan tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kita dianjurkan untuk selalu menghadiri majelis ilmu. Ya, yang kita belajar di majelis itu. Namun yang perlu diingatkan dalam masalah ini adalah tentang keikhlasan. Ikhlas di dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ada ibadah. Ya, seorang yang dia keluar menuntut ilmu, maka ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, niat seorang yang akan menuntut ilmu harus betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepentingan duniawi, ya, tetapi karena keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ikhlas dalam menuntut ilmu dan dia mengajarkan ilmu, maka insya Allah ilmunya itu barokah. Ilmunya akan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau seorang dia belajar ilmu atau dia mengajarkan ilmu bukan karena Allah, tetapi karena niat-niat yang selainnya, maka ilmunya tidak akan ada berkahnya. Ya, oleh karena itu, disinilah pentingnya keikhlasan baik dalam mengajarkan ilmu ataupun di dalam kita belajar menuntut ilmu-ilmu agama yang diajarkan oleh para ulama. Kemudian juga dari kisah 3 orang yang datang di majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita melihat bahwa seorang kalau datang di satu halqah ilmi, di satu satu majelis ilmu, hendaknya dia duduk sampai di tempat dia sampai. Artinya dia duduk di sebisanya di tempat majelis ilmu tersebut. Ya, jadi dia boleh sebetulnya untuk melangkahi, ya, kalau memang ada tempat yang kosong. Dia masih bisa untuk menempati tempat kosong itu di majelis ilmu tersebut, maka tidak mengapa. Kalaupun dia harus melangkahi manusia, tetapi dengan catatan tidak menyakiti mereka, tidak mengganggu mereka, maka itu insya Allah tidak mengapa. Sebagaimana perbuatan seorang, ya, yang masuk di dalam hadis ini, yang diceritakan dalam hadis ini, dia melihat ada tempat kosong di majelis Rasulullah SAW itu, ya, maka dia masuk dan menempati tempat yang kosong itu. Tentu di sini dia melangkahi, ya, dia melangkahi beberapa sahabat yang duduk di majelis tersebut. Tetapi selama melangkahi itu tidak menyakiti mereka, tidak mengganggu mereka, dan adab yang baik, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Kemudian yang kedua, orang yang kedua yang datang, kemudian dia duduk di belakang, ini juga menunjukkan bahwa seorang kalau memang dia datang di satu majelis ilmu dan sudah tidak ada tempat lagi di majelis itu, maka dia duduk di belakang, ya. Dia duduk di belakang, ya, sampai di mana ya duduk di tempat tersebut, ya, sehingga tidak mengganggu yang lainnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab di majelis ilmu,
yaitu guru duduk di depan, kemudian dikelilingi oleh, dibuat semacam setengah lingkaran oleh para penuntut ilmu, sambil mereka mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh seorang syekh atau seorang alim yang menyampaikan ilmu itu. Dan tentu diharapkan mereka juga mencatat hal-hal yang penting, hal-hal yang disampaikan oleh sang guru, hendaknya juga dicatat, ditulis, dirangkum, terutama hal-hal yang penting, poin-poin yang penting yang disampaikan oleh sang guru. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang majelis ilmu atau orang yang datang menuntut ilmu itu macam-macam. Ada orang yang dia mungkin enggan, sehingga ketika dia datang di majelis ilmu, baru duduk sebentar, kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, langsung ditinggalkan majelis itu. Tetapi ada orang yang dia bersabar, dia mendengarkan ilmu dan ikhlas dan baik, maka inilah orang-orang yang akan diberkati oleh Allah Ta'ala. Kehadiran mereka di majelis-majelis ilmu itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak sepatutnya seorang yang datang di majelis ilmu tanpa uzur kemudian dia pergi meninggalkan majelis itu. Ini satu hal yang tercela, satu hal yang tercela. Bahkan disebutkan oleh para ulama bisa menimbulkan murka Allah. Ketika seorang datang di majelis ilmu dan dia punya kesempatan belajar menuntut ilmu, tapi kemudian dia tinggalkan majelis itu, ini bisa mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga hal lain yang diambil dari kisah hadis ini, bahwa seorang yang datang di majelis ilmu, apabila dia telah menempati satu tempat, maka dia berhak menempati tempat itu. Misalnya, setelah dia duduk, dia ingin keluar karena ingin mungkin buang hajat, atau buang air kecil atau buang air besar, kemudian dia kembali ke majelis itu. Maka tempat duduknya tadi, dia lebih berhak untuk menempatinya. Dia lebih berhak untuk menempati tempat yang dia duduk sebelumnya. Orang lain tidak berhak mengambil tempat tersebut karena dia pergi untuk sementara, dia berwudu, kemudian dia kembali ke majelis tersebut. Maka tempat itu lebih berhak bagi orang tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pemberitahuan, tentang pelaku kemaksiatan, orang yang berbuat maksiat dan kita tahu, maka kita boleh menyampaikan kepada seseorang, apalagi untuk menasihati, dan ini tidak termasuk bagian dari ghibah yang dilarang. Kita mengingatkan manusia tentang orang yang bermaksiat, ini adalah satu hal yang dibolehkan dalam agama, tetapi sebatasnya, tidak boleh melampaui batas. Kita tidak boleh berbicara tentang orang itu melampaui batas. Ini sewajarnya apa yang kita ketahui tentang orang itu, maka kita bicarakan sebatas yang kita ketahui. Tidak boleh berlebihan atau mengada-ngadakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh orang tersebut. Nah, ini hal yang tidak dibenarkan. Jadi kita menyampaikan tentang fulan ini, dia begini dan begitu, yaitu sebatas apa yang kita ketahui. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat tentang orang yang pergi. Dia tidak mau duduk di majelis beliau. Dia tidak mau duduk di majelis beliau. Makanya kata Nabi SAW, fa'a'radallahu anhu. Dia berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling darinya. Ini pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis yang baru kita dengar tadi. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata,
kharaja Muawiyah radhiyallahu anhu ala halqatin fil masjid. Karena satu ketika Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau keluar dan pergi ke satu halaqah, satu majelis ilmu yang berada di masjid. Faqal, lalu Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, "Ma ajlasakum?" Kata Mu'adz bin Jabal kepada orang-orang yang ada di majelis ilmu itu, "Ma ajlasakum?" Apa yang mendorong kalian duduk di majelis ini? Apa yang melatar belakangi kalian datang duduk di majelis ilmu ini? Qalu jalasna nadhkurullah. Kata mereka, kami datang di majelis ini untuk mengingat Allah. Ya, dengan ilmu dan belajar seorang akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jalasna nadhkurullah. Qal Allahi ma ajlasakum illa dzat. Kemudian Muawiyah radhiyallahu an bersumpah, apa benar demi Allah kalian betul-betul duduk di tempat ini ya hanya untuk hal tersebut, untuk mengingat Allah dan kalian belajar dan menuntut ilmu di zikrillah? Qalu ma ajlasana illa dzak. Kata mereka, iya. Tidak ada yang menjadikan yang mendorong kami untuk duduk di majelis ini kecuali itu. Kecuali zikrullah. Qal ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ketahuilah ya, sesungguhnya aku tidak meminta kalian untuk bersumpah ya akan kehadiran kalian di majelis ini. Aku tidak meminta kalian bersumpah lantaran menuduh kalian sesuatu, tidak. Ya. Wa ma kana ahadun bi manzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu haditsan minni. Ya. Dan kata beliau, aku juga ini bukan orang yang punya hadis yang banyak. Aku adalah hanya menyampaikan dari Rasulullah SAW. Inna Rasulullah SAW kharaja ala halqatin. Lalu kata Muawiyah, sesungguhnya pernah suatu ketika Rasulullah SAW keluar ya, dan beliau datang di satu majelis ilmu ya, min ashabihi, yang di situ dihadiri oleh para sahabat-sahabat beliau. Faqala ma ajlasakum. Maka beliau pun bertanya kepada para sahabat, apa yang mendorong kalian duduk di majelis ini? Qalu jalasna nadhkurullah. Kata mereka, kami datang duduk untuk berzikir mengingat Allah. Wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam. Dan kami memuji Allah atas petunjuk yang Allah berikan kepada kami berupa Islam. Wa man bihi alaina, wa man nabihi alaina. Dan kami bersyukur pada Allah, kami berzikir pada Allah atas karunia, atas nikmat Islam yang Allah telah berikan kepada kami. Qal, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahi ma ajlasakum illa dzat. Demi Allah, apakah kalian tidak duduk di majelis ini kecuali karena hal tersebut yang kalian sebutkan tadi? Qalu wallahi ma ajlasana illa dzak. Kata para sahabat, demi Allah, tidak ada yang mendorong kami untuk duduk di majelis ini kecuali yang telah kami sebutkan tadi itu. Qal ama inni lam astahlifkum. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketahuilah bahwasanya aku tidak meminta kalian untuk bersumpah ya lantaran tuhmatan lakum, lantaran menuduh kalian sesuatu. Walakinnahu atani Jibril, akan tetapi aku didatangi oleh Jibril. Fa akhbarani anna Allah yubahi bikumul malaikah. Maka Jibril kemudian memberitahukan bahwasanya Allah membanggakan kalian terhadap para malaikat. Allah membanggakan kalian terhadap para malaikat. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar radio dan televisi Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita dengar ini menunjukkan, pertama adalah tentang kemuliaan atau mangqabah
dari seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Ya, keutamaan ya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, dan hal ini tampak sekali dari kesungguhan beliau untuk mengikuti Rasulullah SAW dalam menyampaikan ilmu. Ya, beliau beriktida, beliau mencontohi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan satu kemuliaan beliau, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya bersumpah. Bolehnya bersumpah meskipun tidak meskipun seorang yakin kepada suatu ucapan, ya, atau suatu statement, ya, tapi dia boleh meminta untuk bersumpah. Ini hal yang tidak dilarang, ya, tetapi ini untuk satu penekanan, ya, satu penekanan tentang hal tersebut. Ya, kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan majelis-majelis ilmu, tempat diingatkannya manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya Allah mencintai hamba-hambanya yang duduk di majelis-majelis ilmu. Allah membanggakan mereka terhadap para malaikat. Ya, Allah membanggakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu, ya, terhadap para malaikat. Ya, dalam suatu riwayat Allah menyebutkan orang-orang itu yang hadir di majelis tersebut. Nah, ini menunjukkan satu keutamaan majelis-majelis ilmu. Maka jangan kita sampai malas dalam menuntut ilmu, dalam menghadiri majelis ilmu yang betul-betul di sana diajarkan Al-Quran, diajarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hendaknya kita menghadiri dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, karena fadilahnya besar. Ya, Allah bangga dan Allah membanggakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Allah membanggakan mereka terhadap para malaikat. Dan ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang hadir di majelis-majelis ilmu, yang mereka ini menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita melihat di sini bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis-hadis beliau ini juga adalah termasuk wahyu, ya, termasuk wahyu. Sehingga kita melihat di sini Nabi Alaihissalam beliau menyebutkan bahwa, ya, atani Jibril fa'akhbarani anna Allah yubahi bikumul malaika. Aku didatangi oleh Jibril, dan Jibril mengatakan bahwa Allah membanggakan kalian terhadap para malaikat. Makanya termasuk wahyu dari Allah Ta'ala. Ya, maka sunnah itu juga bagian dari wahyu. Maka dari itu kita melihat bahwa Allah menyatakan hal tersebut tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia Muhammad tidak pernah berbicara atas dasar hawa nafsunya, tetapi apa yang dibicarakan oleh beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang semangat para sahabat, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Semangat mereka di dalam menuntut ilmu, dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, dalam menghadiri majelis-majelis yang di sana diingatkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sebagaimana saya katakan tadi adalah merupakan ibaratnya tradisi semenjak zaman dahulu. Zaman Rasulullah SAW, ya, zaman para sahabat, para khulafa ar-rasyidin, ya, dan yang datang sesudah mereka. Ya, ini menunjukkan perhatian mereka kepada ilmu, kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu. Ini yang seyogianya juga ada pada umat ini, karena umat Islam adalah umat ilmu, ya, ilmu dan amal. Sehingga amal dalam Islam ini harus berdasarkan ilmu. Itu keutamaan orang-orang muslimin, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah umat yang beragama di atas ilmu, ya, beragama di atas ilmu. Dan ilmu itu adalah qala Allah dan qala Rasul.
perkataan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, juga perkataan para sahabat yang mereka menerima ilmu itu dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita memasuki bab yang berikutnya, babul dzikri inda sabahi wal masai. Bab tentang berzikir di pagi hari dan di petang hari. Ya, jadi pernah saya sampaikan tentang bagaimana keutamaan orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berzikir pada Allah Ta'ala adalah amalan yang mudah, yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Orang kaya, orang miskin, yang tua, yang muda, yang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, ya, dan yang lainnya. Ya, dalam semua keadaan, baik ketika dia di daratan, ketika dia di lautan, ketika dia di udara, ya, seorang bisa berzikir. Ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan zikir pada Allah Ta'ala salah satu dari ibadah yang paling mulia di antara ibadah-ibadah yang mulia, ya, yaitu zikrullah, yang mana kita menjadi umat yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah dalam Islam ini adalah ibadah yang mudah, tidak sulit. Salah satu ibadah yang mudah dan gampang adalah yaitu berzikir pada Allah Ta'ala. Lisan kita selalu berzikir, hati selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu keutamaan yang besar, ya, bagi orang yang banyak berzikir pada Allah Ta'ala. Zikir seseorang itu atau zikir pada Allah Ta'ala pada hakikatnya, kapanpun hendaknya seorang selalu berzikir pada Allah Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka zikir adalah amalan yang utama, dan orang yang banyak berzikir pada Allah Ta'ala, dia akan selalu diingat oleh Allah Ta'ala. Ala bi dzikril, seorang yang uzkuruni azkurkum, ya, fadzkuruni azkurkum, maka berzikirlah kalian kepada aku, ya, niscaya aku akan selalu mengingat kalian. Kemudian orang yang berzikir pun hatinya tenang, ya, dia akan tenang ketika dia selalu berzikir pada Allah Ta'ala. Orang yang gelisah itu orang yang jauh dari Allah Ta'ala, yang tidak banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang gersang. Tetapi seorang selalu ingat, selalu berzikir pada Allah Azza wa Jal, maka insya Allah hatinya tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir pada Allah, jiwa akan tenang. Ya, tatmainnu al-qulub. Jiwanya akan tenang. Nah, di antara zikir-zikir yang kita dianjurkan untuk membacanya adalah zikir di pagi hari dan zikir di petang hari. Ya. Zikir di pagi hari dan zikir di petang hari. Zikir di pagi hari itu ada waktunya yang paling afdal. Waktu berzikir di pagi hari yang paling afdal adalah sesudah seorang mengerjakan sholat subuh, dia berzikir zikir sesudah sholat, kemudian dia lanjutkan dengan zikir di pagi hari sampai sebelum terbitnya matahari. Ini waktu yang paling afdal bagi zikir di pagi hari. Kecuali kalau misalnya ada seorang dia sibuk, mungkin dia harus segera pergi, ya, bekerja dan lain sebagainya, maka tidak mengapa kalaupun dia menunda zikirnya itu sesudah terbit matahari. Ya, ini waktu yang dibolehkan. Tetapi waktu yang paling afdal untuk zikir pagi hari adalah sesudah sholat subuh sampai menjelang terbitnya matahari. Ini waktu yang paling afdal. Kemudian zikir di petang hari, waktunya paling afdal adalah sesudah sholat asar sampai menjelang matahari terbenam. Ini waktu zikir di petang hari. Ya. Adapun kalau misalnya seorang belum sempat dia membaca zikir di petang hari sampai masuknya waktu maghrib,
setelah maghrib, ya, setelah sholat maghrib, baru kemudian dia berzikir, maka itu pun tidak mengapa. Itu waktu yang dibolehkan orang berzikir, ya, meskipun sesudah sholat maghrib, ya, zikir untuk petang hari. Nah, adapun dalil tentang dianjurkannya berzikir di pagi hari dan di petang hari, di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-205. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-205. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takun minal ghafilin." Ya. Ayat 205 dari surat Al-A'raf. Allah Ta'ala berfirman, dan dan ingatlah kepada Rabbmu, wadhkur rabbaka, berzikirlah kamu kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut. Jadi berzikir kepada Allah dengan rendah hati dan tawadhu, dan ada rasa takut dalam diri seseorang, ya. Dan dengan tidak mengeraskan suara. Ini zikir itu tidak dengan mengeraskan suara, apalagi memakai pengeras suara, kadang-kadang mengganggu orang yang juga sedang berzikir. Makanya disebutkan dalam Al-Quran ini jelas sekali, ya, dengan tidak mengeraskan suara. Itu zikir, ya, yang tidak mengeraskan suara. Pada waktu pagi dan pada waktu petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Wala takun minal ghafilin. Dan jangan sampai kamu termasuk orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita melihat dalam ayat ini, yang dimaksud dengan al-asal, yaitu waktu antara asar dan maghrib, ya. Wal asal bil ghuduwi wal asal. Al asal ini adalah jamak dari asil. Asil yaitu waktu antara setelah sholat asar sampai maghrib. Itu namanya al asil. Nah, ini salah satu dalil, ya, dari Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang dianjurkannya zikir pagi dan petang. Kemudian ada ayat yang lainnya juga. Sebutkan dalam surat Toha. Dalam surat Toha ayat yang ke-130. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha." Dan bertasbihlah kamu memuji Tuhanmu, ya, sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Yang mana yang saya katakan tadi, waktu yang paling afdal untuk zikir pagi petang, kalau di pagi hari waktu yang paling afdal setelah sholat subuh sampai menjelang matahari terbit. Itu paling afdal zikir di pagi itu. Zikir pagi petang, zikir pagi hari. Kemudian zikir di sore hari yang paling afdal adalah setelah sholat asar sampai menjelang terbenamnya matahari. Ini waktu yang paling afdal. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang zikir pagi hari dan di petang hari adalah firman Allah Azza wa Jalla dari surat An-Nur ayat yang ke-36 dan 37. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Di rumah-rumah Allah itu, ya, diizinkan oleh Allah, ya, atau di rumah-rumah itu diizinkan untuk apa? Untuk berzikir, menyebut nama Allah. Yusabbihu lahu fiha. Seorang bertasbih, ya,
di rumah-rumah tersebut dan menyebut nama Allah bil ghudwi wal asal, baik di pagi hari maupun di petang hari. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Yang mereka itu adalah orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan. Mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah. Artinya meskipun mereka sibuk dan berniaga, berjual beli, namun pekerjaan mereka itu tidak menjadikan mereka itu lalai dari mengingat Allah. Nah, ini anjuran ya untuk seorang selalu mengingat Allah. Ya. Seseorang ketika dia berdagang, ketika dia jual beli, tetap dia selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Al-Jum'ah Allah menyebutkan, "Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha." Dan apabila salat telah diselesaikan, ya salat Jumat, maka bertebarlah kalian di muka bumi ini dan carilah dari karunia Allah, cari dari karunia Allah. Ya. Sambil berdagang, berniaga. Wadhkurullaha katsiran, dan perbanyaklah berzikir pada Allah. Ya. Maka tidak ada alasan seorang itu karena sibuk berniaga, sibuk berdagang, kemudian dia meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bukan alasan. Justru seorang di pasarnya, ya, di tempat berniaganya, ya, sudah seyogyanya lebih memperbanyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Mengapa kita dianjurkan untuk berzikir pada Allah Ta'ala di saat berniaga? Karena berniaga itu hal yang banyak melalaikan manusia dari Allah. Seorang kalau sudah sibuk dagang, itu sulit atau mungkin melalaikan dia dari mengingat Allah. Maka Allah tekankan dalam sejumlah ayat agar seorang ketika dia walaupun dalam berniaga, dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat pada hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yusbihu wa hina yumsi, barang siapa yang dia mengucapkan ketika dia berada di pagi hari dan ketika dia berada di sore hari, subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah, dia mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdala mimma ja'a bihi, maka tidak ada orang yang datang di hari kiamat lebih afdal dari apa yang dia lakukan, illa ahadun qala mithla ma qala auzada, kecuali ada orang yang juga mengucapkan seperti ucapannya atau bahkan dia lebih dari itu. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu dari zikir di pagi hari dan di petang hari adalah subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, sampai 100 kali. Ini memuji Allah atau mensucikan Allah, Maha suci Allah, ya, dan segala puji milik Allah. Kalimat yang mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang tidak selayaknya, tidak sepatutnya dinisbahkan kepada Allah. Karena banyak di antara orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, musyrikin, yang mereka itu menisbahkan sifat-sifat yang tidak selayaknya mereka nisbahkan kepada Allah Ta'ala. Demikian pula sebagian ahlul kitab atau ahlul kitab,
menisbahkan kepada Allah hal-hal yang tidak selayaknya bagi Allah. Orang-orang Yahudi misalnya mengatakan, ya, innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sesungguhnya Allah itu miskin dan kami yang kaya. Ya. Ini ucapan orang-orang Yahudi. Ya. Maka seorang ketika dia mengucapkan subhanallah, yakni dia mensucikan Allah dari apa yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Dia sucikan Allah. Orang-orang Nasara mengatakan Allah mempunyai anak. Maka kita subhanallah, maha suci Allah dari memiliki anak. Ya. Maha suci Allah dari memiliki anak. Allah tidak mempunyai anak. Allah tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Ya, dia tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Allah itu zat yang maha suci, zat yang maha tunggal. Maka kalimat subhanallah ini kalimat yang luar biasa. Ya. Makanya fadilahnya besar orang yang mengucapkan ya subhanallah. Wa bihamdihi. Setelah seorang mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak sepatutnya dinisbahkan kepada Allah, kemudian dia menetapkan bagi Allah segala pujian hanya milik Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Ya. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Ini menetapkan bagi Allah semua sifat-sifat kemahasempurnaan Allah. Allah maha sempurna dalam segala hal. Tidak ada satu cacat pun pada Allah Ta'ala. Ya. Dia yang maha sempurna. Ya. Tidak ada aib dan cacat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempurna zatnya. Ya. Sempurna perkataannya. Sempurna perbuatannya. Ya. Sempurna hukum-hukumnya. Sempurna syariatnya. Jalla jalaluhu. Allah maha agung. Allah maha suci. Ya. Oleh karena itu, kalimat subhanallah wa bihamdih ada kalimat yang mulia. Sehingga kata Nabi SAW dalam hadis ini, menunjukkan keutamaan kalimat ini, ya, bahwa orang yang datang dari kiamat kelak akan menjadi orang yang paling utama kalau dia membawa kalimat-kalimat ini. Kecuali kalau ada orang yang berbuat beramal sama dengan yang diamalkannya atau lebih dari apa yang diamalkan. Ya, itu yang bisa menandingi orang tersebut. Nah, ini salah satu zikir di pagi hari adalah subhanallah wa bihamdih. Ya. Subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali. Kemudian hadis ini disebutkan juga atau zikir ini subhanallah wa bihamdi ini adalah zikir yang mutlak. Ketika Nabi SAW menyebutkan 100, ini bukan untuk mengikat. Sekarang misalnya ada orang duduk, dia ingin baca subhanallah wa bihamdi lebih dari 100 kali. Boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk senantiasa memperbanyak berzikir pada Allah Ta'ala. Ya. Karena Allah SWT mencintai orang-orang yang berzikir padanya. Yang mensucikannya, yang memujinya, yang mengagungkannya, yang mentauhidkannya, yang mohon ampun kepadanya, yang menyatakan kelemahannya kepada Allah Ta'ala. Dan Allah yang maha kuat. Ya. Maka kalimat la haula wa la quwata illa billah salah satu dari kalimat-kalimat zikir. Berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan berzikir ini di antara manfaatnya adalah simpanan seseorang untuk di akhirat kelak. Tabungannya adalah zikir pada Allah Ta'ala. Kalau manusia menabung duit, ya, tapi yani dalam hidupnya di dunia ini, dia menabung untuk masa depannya, untuk hari tuanya, ya, dia menabung duit, menabung harta. Ya, tapi seorang mukmin dia menabung untuk akhiratnya adalah dengan tabungan-tabungan zikir pada Allah Ta'ala. Memperbanyak berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana pada hari itu yang lebih bermanfaat adalah amalnya, ibadahnya. Ya. Semua yang ditinggalkan harta-harta benda yang tidak bermanfaat.
Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari ketika tidak bermanfaat harta dan anak. Ya. Maka zikir pada Allah Ta'ala adalah sebagai simpanan seorang hamba untuk di akhirat kelak. Maka perbanyaklah simpanan itu. Ya, perbanyaklah simpanan tersebut. Kemudian juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala an-Nawawi rahimahullah wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah seseorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Maka orang itu berkata, wahai Rasulullah, ma laqitu min aqrabin ladagatni al-barihata. Ya. Wahai Rasulullah, ini aku disengat oleh kalajengking, ya, tadi malam. Jadi orang ini datang mengadu tentang kalajengking yang menyengatnya. Dan kalajengking di padang pasir itu bukan seperti kalajengking yang ada di negeri kita. Kalajengking di padang pasir besar-besar. Ya. Kadang-kadang bisa mematikan orang kalau dia menyengat seseorang. Ya. Nah, orang ini datang kepada Nabi SAW, dia mengadu tentang sengatan kalajengking di malam hari kepada dia. Maka kata Nabi SAW bersabda, ama law qulta ihina amsayta. Ketahuilah bahwasanya seandainya kamu mengucapkan ketika di sore hari, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa, lam yadurraka. Seandainya kamu di sore hari, ya, kamu mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammat, aku berlindung kepada Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan apa yang diciptakannya. Kalau kamu ucapkan kalimat itu, lam yadurraka, tentu kalajengking itu tidak bisa mencelakakan kamu. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Makanya sebagian ulama mengatakan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaqa ini termasuk zikir di sore hari, zikir di petang hari. Ya, zikir a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, sebagian ulama mengatakan zikir ini tidak dibaca di pagi hari, tapi dibaca di sore hari. Jadi seorang berlindung pada Allah Ta'ala, berlindung pada kalimat-kalimat Allah, yang mana kalimat Allah adalah salah satu dari sifat-sifat Allah Ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammat, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Min syarri ma khalaqa, dari kejahatan apa yang diciptakan. Ya. Dari kejahatan apa-apa yang dia ciptakan. Ini salah satu doa atau salah satu zikir yang kita dianjurkan membacanya di petang hari. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Diucapkan tiga kali. Diucapkan 3 kali. Seorang yang mengucapkan kalimat ini insyaallah ya aman dari bahaya-bahaya yang menimpa dia. Karena dia berlindung pada Allah, berlindung pada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Maka insya Allah dia akan selamat. Nah, tentu hadis ini, ya, kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ini menunjukkan bahwa seorang mukmin dia hanya bersandar kepada Allah Ta'ala. Ya, ini peringatan bagi kita semuanya. Kalau kita ini betul-betul beriman, jangan bersandar pada manusia. Bersandarlah pada Allah Ta'ala. Ya. Mengadulah pada Allah Ta'ala. Ini sifat orang mukmin, bukan kepada manusia. Tapi dia betul-betul iltija ilallah. Dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersandar pada Allah Ta'ala, Allah akan mencukupinya, Allah akan menjaganya, Allah akan memeliharanya.
Tetapi kalau seorang bersandar pada orang lain, bersandar pada selain Allah, maka Allah biarkan orang itu. Allah biarkan orang itu dengan siapa yang dia bersandar padanya. Ya, maka tiada sandaran yang lebih agung, yang lebih mulia, yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid. Ini akidah. Ya. Ini tauhid dan akidah. Kita bersandar hanya pada Allah, meminta hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Apalagi yang sudah mati. Ya. Orang-orang sudah meninggal dijadikan sandaran. Ya salah besar. Ya. Bersandar kepada yang hidup, yang maha hidup, yang tidak akan mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang maha mendengar, maha kuasa, maha pemberi. Ya. Itu Allah Azza wa Jalla. Jangan bersandar kepada orang-orang yang telah mati. Bersandar kepada Allah, zat yang maha hidup. Kemudian hadis yang berikutnya, ya. Wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul idza asbaha. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau kalau berada di pagi hari, beliau membaca, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Wa idza amsa qala Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya, sini sebutkan wa ilaikan nusyur. Yang benarlah wa ilaikal masir. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Nah, di antara zikir pagi dan petang hari adalah apa yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau berada di pagi hari, beliau mengucapkan, Allahumma bika asbahna. Ya Allah, hanya denganmu, ya, hanya karena Engkau ya Allah kami bisa berada di pagi hari. Wa bika amsayna, juga karena Engkau ya Allah kami bisa berada pada sore hari. Wa bika nahya wa bika namut, dan juga karena Engkau ya Allah kami bisa hidup, karena Engkau pula kami akan mati. Wa ilaikan nusyur, dan hanya kepada Engkau tempat kembali, hanya kepada Engkau kami dikumpulkan. Ya. Zikir yang luar biasa. Bagaimana bersandarnya seorang pada Allah Ta'ala di pagi hari, di sore hari, dia hanya bersandar pada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian An-Nabi alaihi salatu wassalam, wa idza amsa, kalau beliau berada di sore hari, ya, beliau mengucapkan Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya, ya Allah, hanya karena Engkau kami berada di sore hari, hanya karena Engkau kami berada di pagi hari, hanya karena Engkau ya Allah kami hidup, hanya karena Engkau pula kami akan mati. Wa ilaikal masir, dan hanya kepada Engkau tempat kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalimat-kalimat yang luar biasa indahnya, yang menunjukkan kebergantungan seorang hamba pada Allah Ta'ala. Kalimat-kalimat yang penuh dengan tauhid. Ya. Zikir pagi dan petang itu kalimat-kalimat yang penuh dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita cermati betul, silakan dibaca. Baca terjemahannya kalau tidak tahu artinya dalam bahasa Arab. Ya. Kalimat-kalimat yang betul-betul mengajarkan kepada kita, yaitu untuk bersandar pada Allah, bertawakal pada Allah, mentauhidkan Allah dalam segala hal. Maka rugi orang yang tidak membaca zikir pagi petang, itu rugi. Ya. Padahal itu benteng baginya, senjata baginya. Insya Allah dia dilindungi dari berbagai keburukan. Kalau dia selalu membaca zikir pagi hari dan petang hari, insya Allah dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bacaan yang ketiga, ya, jadi sudah ini 3 contoh zikir di
pagi dan petang. Ya, yang pertama tadi adalah kita mengucapkan Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Dan boleh lebih dari itu. Kemudian yang kedua, yaitu di sore hari. Kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Kemudian yang ketiga adalah Allahumma bika asbahna, kalau di pagi hari, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Kalau di sore hari, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ini di sore hari. Insyaallah yang lainnya, yang mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Jadi itu diantara zikir di pagi hari dan di petang hari. Semoga bermanfaat. Maka jangan sampai tertinggal membaca zikir pagi dan petang. Ya. Kalimat-kalimat yang penuh dengan betul-betul mentauhidkan Allah. Bersandar hanya pada Allah. Dari kalimat-kalimat yang kita lihat, kita cermati dari zikir pagi, azkar pagi hari dan petang hari. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi, radio, roja dimanapun Anda berada. Sementara itulah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Insya Allah dilanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang dan seizin Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qouli hadza wa jazakumullah khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.